Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sahabat hari ini, kita telah tiba di pelajaran pertama di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih dalam akan pelajaran pertama ini, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, biarlah bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kepada masing-masing kami hikmat akal budi untuk memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran pertama di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini dengan satu judul, Yesus menang, iblis kalah. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Paulus mengamarkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal 12, dijelaskan di sana siapa kekuatan yang berperang melawan kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana pertikaian ini dimulai? Dan bagaimana itu akan berakhir? Yesus menang, setan kalah. Mari kita pelajari akan pelajaran ini secara lengkap. Di hari Minggu dengan judul Pertempuran di Sorga. Wahyu pasal 12 menyajikan episode dramatis, potret konflik selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat yang dimulai di surga dan akan berakhir di bumi ini. Bagaimana konflik ini bisa dimulai di surga? Yang pertama, Tuhan tidak menciptakan para malaikat dan manusia di bumi sebagai robot-robot. Kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Kita sebagai manusia dapat membuat pilihan moral. Di surga, Lucifer telah salah menggunakan kebebasan memilihnya. Selanjutnya konflik mulai terjadi. Yang kedua, kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Cinta tidak akan pernah ditekan atau dipaksakan. Cinta adalah ekspresi kehendak bebas. Dan yang ketiga, setiap malaikat di surga dihadapkan pada pilihan baik untuk membalas kasih Allah atau berpaling dalam keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Dan Lucifer memilih menyombongkan dirinya. Nah, sama seperti setiap malaikat dapat memilih di pihak Yesus atau di pihak Lucifer, seluruh umat manusia pun akan dituntun pada pilihan terakhir, di mana mereka dapat memilih pilihan mereka dan tidak dapat dibatalkan sampai akhir zaman. Saudara, tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi besar ini, sebagaimana tercatat dalam Lukas 11 ayat 23. Siapa yang akan memiliki kesetiaan, penyembahan, kepatuhan di antara kita? Ini akan selalu menjadi masalah dengan umat manusia. Dan akan terus demikian hingga krisis terakhir sejarah bumi ini. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa kabar baik. Wahyu pasal 12 menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik. Dan kita semua yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihak Kristus.
pihak pemenang. Betapa kita bersyukur dapat memilih dalam pertempuran di mana kita sudah tahu sebelumnya bahwa kita akan menjadi pemenang bila kita di pihak Kristus. Sebagai nasihat bagi kita adalah kita harus berhati-hati dalam menggunakan karunia yang sakral ini, yaitu kebebasan memilih. Jika kita salah menggunakannya, kita akan menciptakan konflik di dalam hidup kita yang pada akhirnya membawa kita pada nasib akhir yang tidak dapat diperbaiki lagi. Di pelajaran hari Senin dengan judul Serangan Setan. Wahyu pasal 12 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus dan misinya ke dunia ini. Serangan demi serangan ia lakukan dari sejak kelahiran Yesus hingga salib. Namun iblis gagal. Yesuslah pemenangnya. Mari kita lihat beberapa simbol yang digambarkan di dalam Alkitab. Naga dalam Wahyu 12 ayat 4 sampai dengan 6 dan juga Wahyu 12 ayat 9 adalah lambang dari iblis. Perempuan adalah lambang dari jemaat sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27 dan ayat 32. Selanjutnya, anak laki-laki adalah lambang dari Yesus Kristus. Dan gada besi adalah lambang dari kekuasaan yang tak terkalahkan. Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 9. Iblis adalah musuh yang dikalahkan oleh Kristus dengan gada besi. Kristus telah menang atas dia dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib Golgota, kita juga bisa menjadi pemenang. Dalam kematiannya di kayu salib, dia mengungkapkan betapa besar kasihnya dan membebaskan kita dari penghukuman dosa. Dalam kebangkitannya sebagai imam besar kita yang hidup, dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Namun, kita harus ingat meskipun kemenangan Kristus atas iblis sempurna, tetapi pertentangan besar antara Kristus dan setan belum berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus menjadi sikap dan pilihan kita supaya kita dapat menjadi pemenang bersama dengan Kristus? Ketika kita menerima dengan iman apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, utang dosa kita dibatalkan dan dosa-dosa kita diampuni. Kita berdiri sempurna di hadapan Allah, dibungkus dalam kebenaran Kristus. Jika kita sudah diampuni, maka tidak ada lagi yang bisa dituduhkan kepada kita. Yesus menaklukkan dan mengatasi selamanya hal terburuk yang dapat dilakukan oleh dosa dan kejahatan kepadanya. Dia melakukan serangan penuh terhadap kejahatan dan mengatasinya. Jika kita menerima Yesus dengan iman, kemenangannya adalah milik kita. Filipi 3 ayat 9 mengatakan, "Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Di pelajaran hari Selasa dengan judul Menerima Kemenangan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertempuran antara kuasa kebaikan dan kejahatan masih terus berlangsung di bumi. Sebagian orang Kristen hidup dalam frustasi. Mereka mengharapkan kemenangan atas sikap dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka tidak berdaya. Iblis bukan hanya menggoda kita untuk melawan kebenaran, tetapi juga pendakwa atau penuduh kita atas keberdosaan kita. Namun,
orang Kristen memiliki Yesus, sang pemenang, penakluk kejahatan. Fakta apa yang harus kita pahami? Bahwa Yesus telah melakukan bagi kita, dan bagaimana kita dapat hidup dalam kemenangan. Yang pertama, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kekuatan jahat. Meskipun serangan iblis yang hebat pada umat Allah dan upayanya untuk membinasakan mereka, Yesus telah menang atas kuasa jahat. Yang kedua, si pendakwa, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 12 ayat 10, atau iblis sudah dikalahkan. Kemenangan Kristus bukan hanya pada klimaks sejarah manusia, tetapi juga atas kerajaan-kerajaan dan kuasa kejahatan dalam kehidupan pribadi kita. Sekarang, kita tidak perlu lagi diganggu oleh hidup dalam frustasi karena dosa. Yang ketiga, kita dapat mengatasi atau menaklukkan kuasa jahat hanya oleh darah anak domba. Wahyu 12 ayat 11. Pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh surga. Tidak ada yang lebih luhur untuk menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga selain salib. Yang keempat, ketika kita menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita, utang dosa kita dibatalkan dan kita berdiri sempurna dalam pandangan Allah. Dosa-dosa kita diampuni dan telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Kita telah ditebus, menang, dan diselamatkan. Bukan karena jasa kita sendiri, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa menantang di depan kita. Umat Allah akan menghadapi ujian terbesar dalam hari-hari akhir dalam sejarah bumi. Namun, kita dapat menghadapi ujian-ujian masa depan kita dengan keyakinan tertinggi bahwa di dalam Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kita juga dapat menjadi pemenang. Haleluya. Berita yang sangat luar biasa, kabar baik bagi kita. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Perempuan di Padang Gurun. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Selanjutnya, dalam Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14 berbicara mengenai periode waktu yang sama, namun memiliki penekanan yang agak berbeda. Pertanyaannya adalah, pekabaran apakah yang hendak disampaikan dengan teks tersebut? Yang pertama, nubuatan 1260 hari dalam Wahyu 12 ayat 6 adalah paralel dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 14. Nubuatan waktu yang sama ini menggambarkan periode waktu yang sama juga dengan Daniel 7 ayat 25. Wahyu 11 ayat 2 sampai dengan 3 dan Wahyu 13 ayat yang kelima. Yang kedua, nubuatan ini adalah simbol-simbol seperti perempuan dalam ayat itu menunjuk kepada gereja Tuhan. Maka prinsip hari tahun sesuai dengan bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 4 sampai dengan 6 berlaku dalam nubuatan ini. Ini berarti secara sederhana 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Oleh karena itu 1260 hari simbol sama dengan 1260 tahun literal. Yang ketiga, periode 1260 tahun itu
berlangsung dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Selama periode waktu itu, gereja yang rusak bersama dengan negara yang rusak menindas, menganiaya, dan terkadang membantai umat Allah yang setia. Yang keempat, penganiayaan yang sengit dan jahat terhadap orang-orang Kristen yang percaya kitab suci ini merupakan perpanjangan dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Setiap orang dihadapkan pada pilihan kesetiaan kepada firman Tuhan atau ajaran tradisi gereja yang menyimpang dari kebenaran. Dan ini akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Yang kelima, pernyataan yang menarik dari Wahyu 12 menunjukkan bahwa Allah memelihara umatnya. Wahyu 12 ayat 6 menggunakan pernyataan telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Selanjutnya dalam Wahyu 12 ayat 14 menyatakan bahwa perempuan itu dipelihara di padang gurun. Dan Wahyu 12 ayat 16 menyatakan bumi datang menolong perempuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memelihara umatnya. Di masa pencobaan, kesukaran, dan ujian kita, Allah senantiasa menyediakan tempat bagi kita. Dia memelihara kita dalam pencobaan. Dia menguatkan, menopang, dan mendukung kita. Dalam ujian-ujian terbesar kehidupan, Roh-Nya menuntun kita dan menarik kita lebih erat ke sisi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun ujian yang kita hadapi, Allah hadir untuk membawa umatnya kepada kemenangan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Umat Allah yang sisa di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Saudara, kata keturunan yang lain juga diterjemahkan dengan yang sisa. Umatnya yang sisa tetap loyal kepada Kristus, menurut pada kebenarannya, dan setia pada misinya. Iblis sangat marah dengan umat yang menuruti perintah-perintah Allah, dan dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan mereka. Iblis tidak bisa menghancurkan Kristus. Dia akan mencoba untuk menghancurkan apa yang paling dikasihi Kristus, yaitu gerejanya. Mendekati akhir zaman, ia memprakarsai sebuah peraturan yang akan dikeluarkan sehingga umat Tuhan tidak bisa membeli atau menjual dan akan dipenjara serta menghadapi kematian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai dengan 17. Perang terakhir di bumi tidak berpusat di Timur Tengah dan berbagai konflik di sana. Perang itu, saudara, berfokus pada pikiran umat Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan yang berlawanan, yaitu Kristus dan iblis. Tidak ada wilayah netral. Kita harus memilih di pihak mana. Kepada siapa kesetiaan kita tunjukkan? Apakah kepada Kristus atau kepada iblis? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surga memanggil orang-orang percaya yang selama ini begitu terpesona oleh kasih Kristus, yang telah ditebus oleh kasih karunia-Nya, yang berkomitmen pada tujuan-tujuannya, yang diperdayakan oleh Roh-Nya, dan begitu patuh pada perintah-perintahnya, sehingga mereka bersedia menghadapi kematian itu sendiri oleh karena Dia. Dunia kita sedang menuju pada krisis besar. Tetapi dalam Yesus, oleh Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kemenangan kita terjamin. Asalkan kita tetap terhubung dengan Dia, yang kita lakukan dengan iman. Iman yang menuntun kepada penurutan. Tetapi semuanya itu berasal dari pilihan kita sendiri.
kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Yang kedua, iblis adalah musuh yang dikalahkan oleh Kristus dengan gada besi. Dan Kristus telah menang dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Yang ketiga, kita dapat menghadapi ujian-ujian masa depan kita dengan keyakinan bahwa di dalam Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kita juga dapat menjadi pemenang. Yang keempat, apapun ujian yang kita hadapi, Allah hadir untuk membawa umatnya kepada kemenangan. Dan yang kelima, tidak ada wilayah netral. Kita harus memilih di pihak mana kita berada. Kristus atau iblis. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan di pelajaran pertama ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih. Kami rindu agar firman ini benar-benar mengangkat jiwa kami. Memperkuat iman percaya kami. Menumbuhkan pengetahuan kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, menjadi bagian kami, dan memberikan pengertian kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menggali dan menggali akan firman Tuhan. Selamat belajar, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.